Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Julian di konten Gitar Second JKT, di mana konten ini berisi tentang tutorial gitar, review gitar, COD jalan-jalan, ngobrol asik seputar gitar akustik. Pokoknya yang berhubungan dengan musik kita bahas di konten Gitar Second JKT. Nah, buat temen-temen nih yang baru bergabung atau baru pantengin channel saya, boleh bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya, supaya channel saya makin berkembang dan saya makin semangat lagi nih buat bikin konten-konten selanjutnya. Nah, dan untuk episode kali ini mungkin saya lagi nggak pengen review gitar, tapi temanya adalah COD jalan-jalan yaitu kebetulan gitar saya yang Martin DX AS1 Makassar ini sudah laku di customer saya, yaitu salah satu yang di samping saya. Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan kenapa sih alasannya dia beli Martin. Terus ya sambil ngobrol-ngobrol asik kayak tentang seputar gitar akustik atau seputar musik lah. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita kenalan dulu kali ya sama abang yang di samping saya ya, Bang. Siapa Bang? Kenalan dulu Bang, nama Bang. Halo, nama gua Doni. Kita udah berapa lama ya kenal ya? Kurang lebih 1 tahunan kali Bang. Nah, jadi gue manggilnya biasanya Mas Doni karena yang lebih tua lah, jauh lah, umurnya senior lah. Nah, jadi gue kenal sama Mas Doni ini, Mas Doni udah mungkin sering ada hubungan soal musik ya Mas ya, sama saya. Entah itu saya pernah beli gitar, terus juga pernah servis mixer ya waktu itu Mas ya. Servis mixer. Pokoknya kita sound system. Karena kita satu hobi, akhirnya kita ya jadilah bangun sebuah pertemanan, persahabatan lah Mas ya. Hobinya jual alat musik, gua hobinya beli alat musik. Tapi bukan pemusik, kamu beli doang. Nah itu guys yang saya bingungin. Kalau menurut gue ya, untuk lokasi rumahnya Mas Doni ini pertama kali yang pas gue datang ya gue kaget sih. Gue pikir ini rumah studio, ternyata waduh hanya gitar koleksi yang memang buat biasa main aja ya Bang ya. Iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Dan barang-barangnya juga ya menurut gue ya buset, cukup lumayan menguras kantong. Nah oke Mas, Mas Doni jadi seneng musik kira-kira dari kapan sih Mas? Jadi kalau gua seneng musik ya dari zaman SMP dulu udah mulai teracuni lah. Teracuni oleh lingkungan lah. Virus Mas ya, virus. Karena kan memang gue lahir dan besar di Bandung kan. Tahu sendiri kan Bandung kan, kalau masalah musik, masalah band gitu kan, wah tempat lahir musisi ya Mas ya. Biarpun lagunya mungkin lagu Kus Plus gitu. Cuman ya udah mulai mengenal musik lah. Jadi Mas Doni ini udah melekat banget dari zaman SMP. Gua aja baru dalam kenal musik sekitar tahun 2016 lah. Bisa dikategorikan gue anak bawang nih, tapi Mas Doni ya SMP tahun berapa ya? Saya SMP tahun 2004 Mas. Gue SMP tahun 95 sampai 98. Oh udah udah jauh banget ya, generasinya udah jauh Mas ya. Saya anak generasi 2000-an ya? Muka boleh tua, jiwa ya namanya. Kalau orang seneng musik ya yang gue lihat sih jiwanya jiwa muda, jadi ke bawah ya Mas ya, mungkin ya awet muda ke bawah. Nah untuk genre musik sendiri nih Mas, yang Mas senengin tuh kira-kira genre musik apa sih? Pada masanya waktu itu zaman gua belajar kenal musik, pada waktu itu ya lagi boomingnya rock lah ya. Oh boomingnya rock.
metal, hard rock, terus ya zaman-zamannya Halloween. Nirvana pun lagi semangat apa Nirvana. Metallica lagi semangatnya. Lagi kenceng-kencengnya Mas. Ya, kenceng-kencengnya lah. Kurt Cobain baru awal-awal muncul lah ya. Bukan. Dia kan meninggal tuh 94 tuh. Nah, jadi masih aura kejayaan dia tuh masih kerasa banget pada waktu itu. Pada zaman Kurt Cobain itu Mas. Cobain, Nirvana, Oasis. Berarti ya, gitulah. Berarti Mas Don seneng garis kerasnya rock nih. Dia udah melekat banget lah. Nah, yang pengen gue tanyain sebenarnya sih paling intinya ini Mas. Tadi kan gue juga baru posting gitar ini ya kan. Di WA gue posting, di Instagram gue posting seperti biasa, di marketplace, di tempat-tempat lain gue posting. Tadinya gue pikir gitar yang akan gue jual ini bakal lama, karena ya dari segi harga cukup lumayan. Lumayan ya. Cukup lumayan, bikin pusing ya Mas. Karena kalau menurut gue ya dapat motor second ya Mas. Motor second dapat. Nah, gue kaget juga nih pas gue posting di WA, orang yang paling pertama muncul adalah Mas Don ini. Kenapa Mas lo bisa tertarik sama Martin ini Mas? Ya mungkin gini ya, karena gue bukan pemusik dan gue terinfluence bahwa yang bagus tuh brand tuh ini. Hal pertama yang ini rasanya gimana sih gitu? Jadi kok ada gitar mahal ini itu kan rasanya gimana? Gitu. Gue pengen yang pertama pengen nyoba. Yang kedua, setelah gue coba ya memang nggak harga nggak bohong ya Mas. Harga nggak bohong lah. Segala macamnya, passionnya, feelnya segala macam dapat semua. Terutama karakter suara ya. Kalau Martin memang, gue punya juga akustik, punya 3, 4 lah sama Tanglewood kemarin. Tapi ya setelah gue nyoba, baru pertama kali gue nyoba Martin ya ternyata emang feelnya langsung lain gitu. Dapat ya Mas ya. Suara terus sentuhan finishingnya gitar ini memang worth it lah. Segitu lah. Kalau misalkan gua lihat dari spesifikasi gitar ini, padahal kan saya udah jelasin tadi ya Mas ya, memang kalau untuk topnya dia sudah solid seat kaprus. Nah, untuk back end set dia masih HPL itu mungkin yang belum tahu buat teman-teman, yaitu high press laminate. Jadi kayu yang dipress benar-benar sehingga kayak jatuhnya kayak plastik atau kayak resin gitu ya Mas ya. Jadi nah menurut gue sih spesifikasi ini ada juga mungkin dari brand lain dengan harga yang sama, tapi untuk spesifikasi jauh lebih tinggi dari gitar ini. Nah sekarang kita tanya lagi nih sama Mas Doni. Nah menurut lo Bang, penting gak sih spesifikasi gitar itu? Atau kan misalkan Bang, kenapa sih lo milih brand ini, padahal kan di saat brand yang lain ada spesifikasi yang lebih tinggi. Nah mungkin Bang Doni pernah gak nih ngerasain, maksud saya dengan brand-brand yang lain tapi spesifikasi yang lebih tinggi, gimana nih rasanya kalau dibandingin dengan gitar ini? Jadi gini, gua menyoroti Martin sama Taylor lah. Gibson oke lah. Martin, Taylor, Gibson. Emang masih penasaran juga sama Angelus tuh, PRS masih penasaran. Jadi kalau gue lihat memang brand-brand mereka itu kenapa mereka bisa besar? Karena mereka mengutamakan kualitas. Mungkin cacat dikit aja nggak berani mereka keluarkan, karena yang dia jaga adalah kepercayaan konsumen. Kayak gini lah. Dan bener, ketika gue pertama kali megang, gue langsung percaya gitu. Oh iya, lu si Martin ini ya cocok gitu dibilang punya kelas wahid ya, karena memang tidak mengecewakan kepercayaan konsumen. Sama kayak kita mungkin kita analogikan kayak handphone ya. Ada beberapa tipe handphone yang mungkin dari yang handphone pendatang sampai handphone yang sudah punya merek dengan spek yang sama juga tetap aja yang punya merek ini pasti punya kelebihan tertentu yang bikin orang spek sama. Gua pakai ini aja lah. Kayaknya ini lebih ke hati, itu lebih
seret gitu loh. Nah, karena memang sudah Itu nggak bisa dibohongin. Kan ini masalah rasa ya. masalah brand ya Mas. Karena kan Masalah rasa itu nggak bisa dibohongin. Gitu. karena kan membangun sebuah brand buat jadi orang percaya menurut saya sih sulit juga Mas. Nah, itulah yang dijaga oleh brand-brand ternama kayak Martin, mungkin Taylor atau Gibson atau dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya seperti itu guys. Jadi ya kita kembali lagi di sini nggak pengen mencari perdebatan atau mencari argumentasi. Apapun yang menurut kalian itu adalah hak kalian, pendapat kalian lah. Tapi kalau menurut Mas Don ini dia mempunyai kepuasan tersendiri ya Mas ya. Ya. Dengan brand yang memang dari dulu dia mungkin senengin atau memang mencari-cari ya Mas ya. Nah, satu lagi nih Mas pertanyaan. Kenapa Mas? Ini kan barunya ada nih Mas. Kenapa lu beli second? Nah, karena kalau menurut gua si Mas Doni ini mampu beli baru. Menurut gue nah, tapi dia lebih seneng kalau gue perhatiin barang-barangnya dia seneng beli second ya Mas ya. Nah, kenapa Mas? Kita tahu masalah sana Mas. Ini agak-agak susah. Pertanyaannya susah tapi pertanyaannya gampang tapi susah dijawab. Jadi itu tadi kembali ke kepuasan. Terkadang kita namanya kepuasan itu kan relatif ya. Terkadang kita punya duit banyak pun kita nggak mampu untuk memuaskan. Gitu. Nah, berawal dari situ mungkin bisa beli ini yang baru pun mungkin ya. Mungkin bisa. Tapi gue seneng yang second itu karena dia sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Mungkin ya dari tangan ke tangan, mungkin dia sudah banyak pengalaman dan wawasan yang sebetulnya saksi bisu lah. Ada nilai historinya lah bahasanya kan itu. Kalau mungkin secara ininya ada nilai historinya yang terkadang tidak kita dapatkan dengan gitar baru yang ada di toko yang masih plastikan atau mungkin masih kinclong gitu. Ya di situ aja sih sebenarnya. Berarti... Tapi banyak juga orang yang ngapain gua pakai bekas orang, temennya beli baru, banyak juga. Cuman buat saya pribadi, saya lebih suka, saya lebih menghargai sebuah nilai tidak hanya dari nominal, tapi dari nilai sejarahnya, historinya, dari perjalanan dia itu pasti sudah. Itulah. Nah, jadi di sini juga kita nggak narik kesimpulan bahwa barang baru itu nggak itu, malah sebenarnya orang mah lebih banyak mungkin inginnya beli baru ya, mungkin kan dia pengen menciptakan sejarah di gitar itu ya kan Mas. Karena kan kalau second itu menurut saya pribadi pun resiko barang lebih besar Mas, maksudnya kita harus cek quality dulu ya kan. Mungkin ada lecet-lecet, pemakaian ya kan, karena kan orang ya bingung ya, setiap orang kan punya pola pikir beda-beda. Maksudnya ketika minus pemakaian aja, apalagi gitar yang seharga segini, kemungkinan dia lebih mikir berpuluh-puluh kali lah Mas, karena kan gue ngeluarin duit nih nggak sedikit ya kan. Jadi ya gue pengen ya udahlah, sekali kepuasannya, sekali ngeluarin duit, yang penting gue puas. Nah, kesan-kesannya nih Mas, gimana sih selama Mas belanja gitar? Ya selama ini kan juga ya saya biarpun saya kenal dekat sama Mas Don, tapi saya berawal kenal sama Mas Don mungkin saya kenal bukan dari yang jalur lain, tapi memang dari jalur musik ya Mas ya. Jadi kesan-kesannya gimana nih Mas beli gitar di saya nih? Ada kritik gak buat saya gitu? Jadi kesan-kesannya sebetulnya nggak, kalau udah masuk ke ranah jual beli kan kita endingnya di profit ya, di keuntungan gitu kan. Kalau boleh secara pribadi saya bilang, sebetulnya lu nggak cocok dijual beli. Yang pertama terlalu jujur. Yang kedua kadang suka mengabaikan profit gitu. Jadi ya nggak itu, tapi itu ini aja, intermezzo aja. Sebetulnya intinya kalau gua beli sesuatu ya, terutama gitar ya dulu, ya gua puas dalam arti lu nggak mungkin ngasih barang yang, lu nggak mungkin ngambil barang di orang yang apa namanya, yang mengecewakan lah. Sehingga ketika lu ngejual pun lu pasti akan ngejual barang yang tidak mengecewakan juga. Kan pasti wawasan tentang gitar udah malang melintang, jadi ngerti ini barang yang bakalan mengecewakan sama yang enggak kan udah ngerti.
ketika barang mengecewakan ya pasti nggak akan lo ambil. Iya. Jadi gue pun udah percaya, gue pengen gitar anu, pasti cariin yang terbaik. Jadi ngapain lagi lo? Jadi sebenarnya Mas Doni tinggal ya kalau gue sih COD sama orang ini ya betul ya, sama Mas Doni ini nggak pernah ribet sih, karena setiap gue kasih harga pun nggak pernah bilang sedikit pun bisa kurang nggak Jo, bisa ini gajel ya, karena gue yakin dan percaya, karena gini, jika gue mendapatkan sesuatu barang pun ya gue nggak mudah. Nah makanya di situ mungkin si Mas Doni ngelihat perjuangan gue atau gimana, ini bukan karena gue deket atau gimana ya, namanya jual beli kan wajar lah, ada tawar menawar ya Mas ya. Jadi mungkin karena Mas Doni udah percaya sama gue, dan gue juga nggak orang yang nggak neko-neko ya Mas ya. Mungkin ya seperti itu. Nah ini bukan promosi ya, ini memang adanya seperti itu. Iya, ya, memang ada seperti itu. Jadi kan banyak juga teman-teman mungkin ada pemikiran pengen beli second tapi takut Mas, di kualitas gitarnya seperti apa, kualitinya seperti apa. Sebenarnya sih tujuan saya jual barang second juga karena ya mungkin kan nggak semua orang bisa punya duit buat untuk beli baru Mas. Nah saya kembali lagi mengutamakan solusi Mas. Nah dan kedua, misalkan barang-barang yang memang sudah tidak produksi, barang-barang langka, barang-barang rare kan itu udah nggak dijual Mas. Nah di situ tuh, jadi buat teman-teman jika pengen nyari ya salah satunya ya di tempat jual second, dan itu juga bukan di saya doang, karena menurut saya penjual-penjual gitar second tuh udah di Jakarta tuh udah banyak banget ya kan, istilah kasarnya. Nah ada, wajar sih kalau misalkan ada yang mau beli gitar second tapi takut, itu wajib takut. Karena second kan nggak ada garansi, kita penjual pun seller pun nggak bisa ngasih jaminan tertentu lah. Gitar bagus ya Mas. Jadi takut itu wajib, makanya jangan asal pilih seller yang sembarangan gitu. Jadi bener-bener ya diverifikasi lah, ini gimana sih, maksudnya sepak terjangnya di dunia persekonan gitar itu udah sejauh mana sih? Dan kalau bisa dibilang sih gua terjun di dunia gitar ya mungkin tahun 2016 Mas. Dari itu ya belum begitu lama lah, tapi alhamdulillah gue udah dikasih kepercayaan nih sama si Mas Doni ini. Dan yang bikin pusing juga sering nyebut PRS Angelis. Tuh gue pusing, gue harus nyari di mana, karena kan ya sebetulnya kembali lagi baru sih bisa atau banyak. Tapi ya Mas Doni punya pemikiran yang tadi Mas Doni udah bilang itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk konten gue kali ini. Gue udah ngobrol-ngobrol, gue juga ngucapin terima kasih buat Mas Doni, karena setiap gue datang gue banyak lah sharing-sharing tentang musik, atau di luar musik gue sering dapat masukan lah, banyak lah ilmu yang pelajaran yang dapat gue ambil di sini. Yang jelas yang paling gue dapat ilmu di sini adalah satu, kerendahan hati. Iya bener, karena Mas Doni orangnya ya humble lah. Kalau mungkin kalian tahu backgroundnya dia di belakang itu siapa ya mungkin nggak akan percaya. Nggak usah tahu ya Mas ya. Dan gua aja pertama kali gua kaget pas kesini, oh ternyata, tapi dia nggak nunjukin kalau dia memang aslinya seperti itu ya kan. Pokoknya top lah, banyak ilmu yang gua dapat belajar di sini. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya dengan episode yang berbeda. Oke, bye bye.